Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan oleh karena kita dapat berjumpa kembali dalam renungan kita untuk hari ini 26 Maret tahun 2020. Sebelum saya membacakan renungan untuk kita, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat yang telah memberikan komentar di kolom komentar channel YouTube maupun juga di kolom komentar Facebook, yaitu untuk di YouTube Ibu Yulianti Toding Datu, kemudian Bob Fik, ini berdasarkan nama yang ada di YouTube, kemudian Ibu Herlina Manobi, lalu kemudian Saudara Martin Meigar, dan juga Sandra D. Ya, terima kasih, Tuhan berkati kiranya saudara-saudara di dalam kehidupan setiap hari. Begitu pula untuk Ibu Ida Madelu. Kemudian untuk komentar di Facebook untuk renungan kita untuk kemarin, yaitu Ibu Esther Afasedanya yang ada di Biak, Papua. Kemudian Pendeta Deeng yang ada di Bolmong atau Bola Mongondo. Kemudian Ibu Evi Mokosuli Londa yang berada di Tombatu. Kemudian Ibu Rina Giri yang ada di Australia tentunya. Kemudian Ibu Nining. Ini Ibu Nining berada di kota Manado. Jadi puji Tuhan untuk komentar, kiranya Tuhan memberkati. Dan lewat itu, lewat renungan setiap pagi yang saya bagikan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Dan juga untuk Jemaat Smyrna, Jemaat Remnan Rapi, Jemaat Bukit Loreng yang juga menonton atau mengikuti renungan pagi atau mengikuti pelayanan saya ini, Tuhan kiranya akan memberkati. Baik, kita akan dengarkan pekabaran untuk hari ini 26 Maret 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk atensi dari saudara yang mendengarkan setiap hari renungan ini. Kiranya pelayanan yang hamba-Mu bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Saatnya kami dengarkan renungan untuk hari ini, Tuhan berkati. Kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara, renungan kita untuk hari ini dengan judul Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan ayat inti kita Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penundaan Kristus 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sakit bukanlah suatu pengabaian atau penolakan di pihaknya. Jadi kalau kita ikuti cerita itu, bahwa Yesus tunggu 2 hari. Dia tidak langsung pergi ketika mendengar berita itu, tapi dia tunggu 2 hari. Dan itu sebenarnya bukanlah merupakan pengabaian atau dia mengabaikan si Lazarus. Kita harus bersandar pada Tuhan. Ini harus menjadi suatu dorongan semangat bagi kita dan menantikan dia dengan sabar. Jawaban kepada doa kita mungkin tidak datang selekas yang kita inginkan. Dan mungkin juga tidak persis seperti yang kita telah minta. Tetapi Yesus yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya akan mencurahkan suatu kebajikan yang jauh lebih besar dari apa, jadi jauh lebih besar daripada apa yang kita telah minta. Jikalau kita tidak menjadi tanpa iman dan tawar hati. Kristus tidak hanya memikirkan orang-orang yang dikasihi di Betania. Ia juga memikirkan pelatihan murid-muridnya. Jadi bukan yang di Betania itu Maria dan Marta maksud tulisan ini, tetapi juga untuk kebaikan murid-murid. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia agar berkat-berkat Bapa dapat mencakup semua. Demi kepentingan mereka, ia membiarkan Lazarus mati. Saudara perhatikan, Yesus membiarkan, Yesus mengizinkan Lazarus mati. Kalau sekiranya ia memulihkannya dari kesakitan kepada kesehatan,
mujizat yang menjadi bukti yang paling pasti akan tabiatnya yang ilahi itu tidak akan diadakan. Kalau sekiranya Kristus ada di kamar sakit itu, Lazarus tidak akan mati, karena iblis tidak akan mempunyai kuasa atas dia. Dalam hadirat pemberi hidup itu, maut tidak dapat membidik anak panahnya pada Lazarus. Jadi setan tidak memiliki kuasa untuk mengambil nyawa seseorang, tetapi dia bisa membidik, kata firman Tuhan ini, untuk membuat orang itu mati. Seandainya di sana ada Yesus, tidak akan terjadi itu. Ia mengizinkan Lazarus berlalu di bawah kuasa kematian. Dan kedua perempuan bersaudara yang menderita itu melihat saudaranya dimasukkan ke dalam kubur. Kristus mengetahui bahwa ketika mereka melihat wajah saudaranya yang mati itu, iman mereka pada penebus mereka akan dicobai dengan keras. Demikianlah ia sedang memangkas cabang-cabang agar dikeluarkannya lebih banyak buah. Ia mengetahui bahwa karena pergumulan yang sekarang mereka sedang lalui, iman mereka akan bersinar dengan kuasa yang jauh lebih besar. Kepada semua orang yang menjangkau, hendak merasakan tangan Allah yang menuntun. Saat kekecewaan yang paling besar merupakan saat bila pertolongan ilahi paling dekat. Dari setiap pencobaan dan setiap ujian, ia akan membawa mereka keluar dengan iman yang lebih teguh, serta suatu pengalaman yang lebih limpah. Jadi saudaraku, dari cerita Lazarus, kesimpulan yang kita dapat ambil adalah bahwa peristiwa Lazarus mati dan Yesus membangkitkan dia adalah semata-mata untuk membuat Allah dipermuliakan. Apapun keadaan kita, apa peristiwa yang menimpa kita, mungkin kita anggap itu adalah peristiwa buruk, kebangkrutan, kerugian dalam usaha, rumah terbakar, bahkan kematian orang yang kita cintai. Kalau itu terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup kita, ingatlah bahwa tidak seperti yang kita pikirkan bahwa Allah mungkin membenci kita. Setiap peristiwa, bahkan keburukan yang kita alami dan Tuhan izinkan itu, ingatlah bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan dalam setiap hal yang kita hadapi. Kiranya kita tetap semangat, kita tetap kuat. Saya mungkin hubungkan cerita Daniel kepada saudara-saudara. Waktu Daniel, kita tidak pernah mengetahui siapa ayah Daniel, siapa ibu Daniel. Dan Daniel dan teman-temannya kita tidak tahu siapa orang tua mereka. Mereka adalah orang Israel, mereka adalah umat Tuhan, tapi mereka pada akhirnya diserang oleh Babylon, mereka ditangkap, mereka dibawa menjadi budak. Tetapi itu semua agar supaya mereka dapat menyatakan Allah dalam kehidupan mereka. Kalau mereka kecewa, mereka pasti kecewa karena kenapa mereka adalah umat Tuhan, lalu kemudian Tuhan izinkan mereka diperbudak. Itulah maksudnya, bahwa setiap masalah kita hadapi, ingat bahwa Allah mengizinkan itu terjadi agar Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Baik, Tuhan memberkati pekabaran pagi ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Baik, mari kita tutup, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan pendengar setiap pagi yang mendengarkan atau mengikuti pelayanan yang hamba-Mu bagikan. Allah berkati mereka. Biarlah pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semakin banyak orang yang terberkati, dengan semakin banyak firman Tuhan ini kemudian dibagikan, di-share kepada saudara. Dan pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hamba tidak sebut nama satu persatu sebagaimana yang hamba sebutkan tadi di kolom komentar channel YouTube maupun kolom komentar Facebook. Tuhan berkati setiap nama-nama itu, kiranya semakin terlibat, semakin saling membagi firman Tuhan ini dari hari ke hari. Banyak orang terberkati melalui pelayanan media ini. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, demikian pekabaran, renungan atau ibadah pagi kita ikuti. Dan saya ingin mengajak saudara untuk nanti bergabung di dalam ibadah melalui Zoom pada beberapa waktu yang akan datang. Tetapi di kolom komentar nanti saudara-saudara yang ingin mengikuti ibadah dan program yang akan kita buat ke depan adalah kesaksian dan doa. Saudara boleh
mencantumkan nomor WA saudara di kolom komentar, baik di channel YouTube maupun di Facebook, agar kita akan digabungkan ke dalam ibadah kesaksian dan doa pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita adalah doa saya. Shalom.